Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD yang luar biasa. Terima kasih Tiff diundang di sini, luar biasa kesempatannya. Terima kasih Prof. Di sini sebenarnya apa yang Doktif lakukan itu adalah produk seperti uji lab itu sebenarnya sudah Doktif lakukan dari bulan Juni. Jadi sebelum mungkin kepemimpinan dari Prof. Taruna. Dan setelah Prof. Taruna memimpin, Doktif melihat perubahan yang sangat luar biasa dari Badan POM. Apresiasi Prof. banyak banget dan laporan yang Doktif lakukan ke Badan POM sangat cepat tanggapannya. Jadi berulang-ulang Doktif bilang di sosial media bahwa Badan POM ini kerja loh guys. Tuh. Jadi gitu. Jangan mati-mati nih. Overclaim juga ini mic. Jadi luar biasa kerja Badan POM ini, tapi netizen kan begitu ya Prof ya, biasa gitu, maklum gitu kan. Jadi Doktif juga pada saat ada yang salah satu pabrik yang disegel, itu luar biasa apresiasinya sampai Doktif juga sujud syukur, berarti Badan POM sangat sigap. Nah, ada beberapa tapi ini Prof yang Doktif juga bertanya, bagaimana sejauh apa sih Badan POM melakukan tindakan terhadap produk-produk yang diduga melakukan overclaim. Misal, di kemasannya tertulis niacinamide 5%. Dan pada saat Doktif uji di lab yang memang belum terverifikasi Prof, the SIG misalnya gitu, itu hasil lab keluar dengan angka 0,000 sekian. Dan biasanya Doktif melakukannya berulang karena pertama kali Doktif periksa itu lumayan kaget. Begitu pula dengan SPF. Jadi ada beberapa dokter juga yang menjual produk dengan sunscreen atau cushion atau apalah yang di situ tertulis berfungsi sebagai UV protection atau tertulis SPF 30 misal. Tapi ternyata setelah diuji lab berulang-ulang secara in vitro itu hasilnya jauh berbeda. Ada yang SPF-nya 1, SPF-nya 2. Nah itu yang ingin Doktif tanyakan sejauh mana Badan POM melakukan uji untuk produk-produk seperti itu. Yang ketiga, apakah bagaimana yang dilakukan oleh Badan POM terhadap produk-produk yang NA-nya dibatalkan tetapi produk tersebut tidak mengandung bahan berbahaya. Jadi biasanya yang Doktif ketahui selama ini, Badan POM itu kan mengumumkan produk-produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang NA-nya itu Badan POM batalkan, tapi tidak diumumkan karena di sini ada beberapa produk yang memang sudah dibatalkan per 31 Desember 2024, tetapi tanggal 10 Januari masih dijual secara live. Nah begitu. Oke. Nah terus juga, kayaknya tadi berapa? 4 ya? Udah 3. 4 lagi. Cukup ya? Satu lagi ya. Benar ya, satu lagi, oke. Apakah yang dilakukan oleh Badan POM terhadap public figure yang misal dia secara profesi, suatu profesi dokter, tetapi mengetahui regulasi, tetapi dialah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Gitu. Apakah ada sanksi yang dilakukan Badan POM, bisa melaporkan atau seperti apa? Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Prof. Taruna. Dokter Amira ya, yang kita sebut biasa dokter detektif. Saya lihat terima kasih apresiasinya, kemudian sejumlah overclaim. Nah kita berbicara tentang overclaim, kita harus paham overclaim itu artinya menyatakan sesuatu, mengendorse sesuatu, menyampaikan sesuatu lebih dari yang seharusnya. Dan kalau konteks itu tentu kita akan melihat dari segi mana kita bertindak. Tentu cuma satu bahasa saya, tidak perlu kita mengeles, tapi Badan POM watching of you.
Jadi teman-teman, kita punya tim cyber, tim penindakan, dan deputinya deputi baru. Energi dan semangatnya masih tinggi. Jadi kesimpulannya, yang overclaim juga kita akan lakukan penindakan sesuai kewenangan yang kami miliki. Kemudian tentang NA yang dibatalkan terus bagaimana dihidupkan, itu ada aturannya dan ada proses bertingkat, nanti dijelaskan sama Pak Kasuri. Kemudian bagaimana kalau public figure atau penguasa? Saya harus proklamasi di sini. Saya tidak pernah takut mengambil keputusan siapapun orangnya, seperti janji saya tadi, Kepala Badan POM akan berdiri di tengah-tengah dan akan berlaku adil. Tidak peduli siapapun. Kepala Badan POM adalah sebuah amanah. Dan saya tidak berpikir untuk selamanya di sini. Tetapi untuk menegakkan aturan, menegakkan suatu kebenaran, saya tidak akan pandang bulu. Itu janji saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Taruna, sudah dijawab semua pertanyaan dari teman-teman yang tadi sudah bertanya di 3 sesi, dan nanti untuk peserta yang sudah bertanya dapat hadiah khusus ya Pak ya, dari Kepala Badan POM, ada buku yang ditulis sendiri oleh Pak Kepala Badan, dan juga nanti sudah ada tanda tangannya ya Prof ya? Ditandatangani juga dengan judul Ancaman Silence Pandemic Akibat Resistensi Antimikroba dan Pengendalian Resistensi Antimikroba di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Prof. Taruna, dan sebelum kita tutup bersama-sama ada sedikit yang ingin disampaikan oleh Pak Kasuri, silakan Pak. Terima kasih Mas Wahyu. Menambahkan apa yang tadi disampaikan Bapak. Kaitannya dengan bagaimana dengan nomor izin edar terkait dengan kosmetik yang tidak mengandung bahan berbahaya tapi dibatalkan. Nah, aturan pembatalan izin edar yang pertama, kalau produk kosmetik tidak dibuat sejak izin edar diberikan selama 6 bulan, maka itu dibatalkan. Kemudian yang kedua, bagi importir yang tidak memasukkan produknya selama 6 bulan juga otomatis dibatalkan. Nah, ini terjadi perdebatan yang sangat sengit di kami dengan tim. Saya minta, kenapa ini tidak diumumkan, Pak? Regulasinya saat ini kemungkinan nanti itu dipakai kembali namanya itu. Saya bilang, ini tentu tidak adil kalau terjadi hal seperti yang Doktif tadi sampaikan, buktinya ada yang sudah dibatalkan, kemudian ada yang mengedarkan kembali. Oleh karenanya ini perbaikan regulasi bahwa yang sudah dibatalkan nanti juga akan diumumkan ke masyarakat, sehingga masyarakat ini tahu. Regulasi juga akan kita susun seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kaitannya dengan mengembalikan citra kosmetik dalam negeri. Yang pertama program kami, izin Bapak menyampaikan, kami memohon Bapak Ibu sekalian sebagai influencer untuk bisa kondusif menyuarakan tadi himbauan Bapak. Apabila ada informasi yang tidak baik kaitannya dengan kosmetik, laporkan ke kami sehingga tidak terjadi kegaduhan. Jadi yang pertama, kurangi kegaduhan. Yang kedua, apa programnya? Kami nanti kita terapkan di 2025, punya program satu keluarga, satu kosmetik dalam negeri. Kalau semua masyarakat Indonesia sama-sama menggunakan kosmetik dalam negeri, maka kosmetik dalam negeri kita akan semakin banyak terkenal. Kemudian yang ketiga, mau tidak mau harus melakukan inovasi. Maka kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, salah satunya ini dari Poltekkes Solo, itu dari bongkol jagung itu bisa memutihkan, ada uji kliniknya. Itu sebagai inovasi Pak sekalian, dan ini akan kita program lebih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah membuat kosmetik tematik menggunakan
bahan alam Indonesia, karena kekayaan alam kita sangat luas, sangat banyak. Ini yang harus kita gaungkan, seperti yang terjadi di Bali. Ini kalau bisa sangat banyak, maka otomatis kita memiliki reputasi sendiri kaitannya dengan kosmetik itu. Saya kira demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.